Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dalam channel Sola Gracia Ministry. Saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Roh yang Menegur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus-Mu. Biarlah mari Tuhan Kau yang akan menolong Tuhan, Kau akan ambil alih Tuhan. Biarlah Kau akan taruh firman-Mu Tuhan dalam mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Mari biarlah kuasa firman-Mu yang akan memberkati kami sekalian. Roh Kudus-Mu yang akan memakai hamba-Mu dari awal hingga akhir. Pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman yang akan saya sampaikan yaitu roh yang menegur. Diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh yang menegur. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan roh penghibur, roh penolong, dan Dia juga yang akan menegur umatnya. Saat ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus yang menegur, roh yang menegur. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan jikalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan, Bapak Ibu Saudara, dari kata Yunani yang adalah elenko, yang berarti meyakinkan, menegur, mengoreksi, dan menghardik. Nah, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan untuk menginsafkan, untuk menegur dunia, orang-orang yang ada dalam dunia maksudnya, untuk menegur yang pertama tentang dosa, ya. Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang untuk menginsafkan, menegur ketika orang itu berbuat dosa, melakukan sesuatu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh akan menegur ketika kita melakukan kesalahan. Dalam ayat ini dikatakan Ia akan menginsafkan dunia, Ia akan menegur dunia yang akan dosa. Maksudnya kita melihat kalau dalam terjemahan baru, dalam terjemahan bahasa sehari-hari maksud saya, di situ dikatakan bahwa kalau Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa, dari apa yang benar, dan dari hukuman Allah. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku, ku di sini tukunya besar, yaitu Tuhan Yesus adalah dosa. Nah, ini lebih tegas lagi Bapak Ibu Saudara. Akan dosa kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu dosa. Luar biasa. Jadi Roh Kudus nanti yang akan menegur. Ya, pertama menegur kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu dosa. Dan yang kedua, menegur dalam arti kalau setiap orang melakukan kesalahan,
Roh Kuduslah yang akan menginsafkan, menegur, memperingati kita supaya apa? Kita sadar dari apa yang kita sudah lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita ditegur, kita akan membuka hati dan kita akan mengakui segala dosa kita, dan kita akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau Ia datang, Dia tidak hanya menginsafkan dunia akan dosa, tetapi Dia juga akan menginsafkan. Maksudnya dunia akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang Tuhan Yesus itu benar-benar datang ke dunia, mengasihi umat manusia. Dia rela mati, disalibkan buat manusia, dan Dia akhirnya bangkit. Tidak hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke sorga. Dan ketika Dia naik ke sorga, Dia berjanji bahwa apa? Dia akan menyediakan tempat buat kita, buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke surga, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu adalah suatu kebenaran, tidak direkayasa, tidak hoax, tetapi itu benar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, tidak hanya menegur, tetapi Dia juga akan membimbing kita menuju kepada kebenaran. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mungkin sedang dalam posisi, dalam tanda kutip, tidak benar. Roh Kudus akan menegur kita supaya kita kembali kepada kebenaran itu sendiri dan berjalan di dalam relnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, sehingga kita tidak terpisah, tidak salah melangkah. Karena apa? Roh Kudus yang menegur kita, bekerja dalam hati kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghakiman akan apa? Dunia ini nantinya akan dihakimi, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan berkata bahwa yang terakhir akan penghakiman, penguasa dunia ini sudah dihukum. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi tetap suatu saat nanti akan ada penghakiman. Makanya Roh Kudus memperingatkan kita, memberitahu kita, menegur kita, menasihati kita, supaya kita selalu sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Roh Kudus akan membawa kita, menegur kita untuk tetap berada di dalam kebenarannya Tuhan. Dan supaya kita sadar bahwa apa? Penghakiman itu tetap ada dan sekarang pun sedang berlaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya tidak tahu, mungkin di antara kita ada yang ditegur oleh Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi kepada hati kita. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi satu hal, kalau malam hari ini kau mendengar suara Tuhan, kalau malam hari ini Roh Kudus menegurmu, buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Dia akan memimpinmu menuju kepada kebenarannya, menuju kepada kehendaknya. Karena kita tahu bahwa ketika Bapa itu menegur kita, Alkitab menyatakan bahwa teguran ini adalah sebagai tanda kasih Bapa kepada kita.
Dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mari, setiap orang percaya harus membuka dirinya. Bila Roh Kudus menegurnya, berilah respon yang benar, supaya hidup kita berkenan, semakin berkenan di hadapan Allah. Seperti Rasul Paulus, dia diperingatkan oleh Roh Kudus dan dia menurut. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4-12. Ya, Rasul Paulus sebetulnya ingin pergi pelayanan ke Misia di daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus mencegahnya melalui suatu penglihatan, di mana seorang Makedonia berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Maka Paulus, karena dia mendengarkan nasihat Roh Kudus, dia mentaatinya, dan dia tiba di Filipi melalui seorang Paulus yang ditegur oleh Roh Kudus, dan dia menerima Roh Kudus, menerima pimpinannya, menerima kebenarannya. Dia dituntun oleh Roh Kudus, dan akhirnya Injil masuk ke Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita evaluasi, kita melihat kehidupan kita. Adakah Roh Kudus saat ini sedang menegur hidupmu? Buka hatimu, rendahkan hatimu, akuilah kesalahanmu, minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menuntunmu di jalan kebenarannya. Roh yang menegur akan memberkati hidupmu. Amin.